Prof. Nanti kita catat dahulu ya, Prof. Izin. Ya, teman-teman ada lagi? Bisa, Kang Hadi. Ya, Dokter Aco. Ya. Silakan. Banjarbaru. Ya. Sorry, salah nggak ya? Banjarbaru ya. Ya, silakan. Selamat siang, Prof. Ilah. Selamat siang. Dan pembicara Dr. Nazar. Tujuan ke Prof. Ilah, mudah-mudahan Prof. sehat selalu, Prof. Terima kasih. Prof. Seandainya kita punya kasus, terus mediasi tidak tercapai, bagaimana kami ini mempersiapkan diri untuk beracara di pengadilan nantinya? Mohon pencerahannya, Prof. Makasih. Ya, terima kasih. Baik, Dr. Aco, terima kasih. Perlu saya kasih pemberitahuan bahwa kasus yang terjadi dialami sejawat kita minggu pagi kemarin sudah masuk dalam laporan kepolisian, dan itu juga sedang ya biasa proses hukum itu mediasi, tapi itu tergantung di kedua belah pihak ya. Mungkin takutnya saya salah untuk mengungkapkan ini. Nanti mungkin Dr. Ali yang akan menyampaikan di akhir. Karena memang pokok tujuan kita adalah ini sebagai kalau bisa pemicu untuk bagaimana kita mendapatkan perlindungan hukum. Baik, nah ini ada yang rahin Pak Dr. Ahmad Bardan Salim. Silakan Dr. Bardan. Wah ini silakan Pak. Dipersilakan. Mungkin unmute dulu nih Dr. Bardan. Ya, silakan. Terima Dr. kasih Bardan. banyak. Ya. Terima kasih banyak para guru dan para guru besar dan para pakar hukum kesehatan. Perkenalkan saya Dr. Ahmad Bardan Salim dari Puskesmas Parangbaru di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Barangkali hal yang ingin saya tanyakan ini terkait dengan strategi benturan hukum yang kita alami di dalam kita melakukan penanggulangan COVID-19 ini. Jadi secara singkat saya katakan begini. Kejadian yang di lapangan, masyarakat ini sangat takut kalau misalnya dia dideteksi COVID-19. Misalnya dilakukan pemeriksaan dan kalau nanti dari pemeriksaannya itu kemudian RDT-nya positif lah, katakan begitu. Kemudian kalau seandainya gejalanya sedang atau berat, dia dirujuk ke rumah sakit, takutlah dirujuk ke rumah sakit. Sehingga implikasi yang terjadi, itu masyarakat menjadi tidak berani untuk datang berobat, terutama yang membutuhkan rawat inap itu ke puskesmas. Ya, jadi masyarakat itu lebih banyak untuk impus di rumahnya sendiri secara ilegal. Nah, sementara kalau kita melihat dari sisi gejala-gejala dan tanda dari orang-orang yang diimpus di rumahnya ini secara ilegal, ada kecurigaan mengarah ke COVID. Nah, sekarang bagaimana kami sebagai petugas kesehatan yang punya kewajiban untuk melakukan testing dan tracing itu, apakah kalau kita masuk misalnya ke rumah ke orang yang terindikasi sakit itu untuk melakukan pemeriksaan secara hukum boleh apa tidak gitu. Nah, karena puskesmas atau dinas kesehatan punya kewajiban untuk melakukan testing, tracing untuk melokalisir supaya COVID ini tidak menyebar. Nah, itu. Apakah ada pelindungan hukum misalnya kita petugas kesehatan, dokter atau tim COVID puskesmas itu masuk ke orang yang diimpus di rumah yang sakit dan ada gejala COVID, untuk melakukan pemeriksaan ke rumahnya itu. Saya kira ini pertanyaan dari kami. Baik, Dr. Bardan. Dr. Hadi.
Ya, silakan. Betul, jangan terlalu banyak-banyak, saya lupa. Ya, siap. Prof. Baik, Setuju, oke. Prof. Jangan borongan. Iya, borongan. Oke. Baik. Mungkin tadi ya, nanti mungkin Prof Wila dulu silakan untuk menjawab. Nanti Mas Beni tadi ada yang bertanya Mas Barlan itu untuk infus di rumah bagaimana hukumnya. Silakan Prof. Silakan Ya. Prof. Saya akan menjawab yang pertama, bahwa sekarang ini dengan adanya otonomi daerah, ya, kesehatan ini diotonomikan. Jadi yang menjadi raja di dalam ini bidang kesehatan ini adalah Pemda. Jadi bupati atau wali kota itulah yang harus bertanggung jawab. Tentunya wali kota dan bupati itu tidak akan langsung. Di bawahnya itu ada dinas kesehatan. Itu pertanyaan yang pertama. Bagaimana perlindungannya itu? Yang harus memberikan perlindungan ya kepada rumah sakit daerah tentunya Dinkes. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah rumah sakit swasta. Rumah sakit swasta pun karena dengan adanya otonomi daerah itu pun menjadi tanggung jawab Dinkes. Ya, pertanyaan yang pertama saya mengatakan bahwa jelas perlindungan hukum yang harus diberikan di daerah itu Pemda. Melalui Pemda itu ada Dinkes. Dinkes lah yang harus melakukan perlindungan hukum. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini pertanyaan tentang mediasi gagal. Kemudian tentunya lanjut dengan kasus hukum. Yang pertama-tama, baik tenaga kesehatan ataupun kalau rumah sakit dengan adanya Undang-Undang Rumah Sakit pasal 46 yang menetapkan adanya tanggung jawab terpusat atau central liability, itu harus tahu dulu, lalai atau tidak lalai. Kalau tidak ada kelalaian, tentunya ya mediasi itu paling baik, karena win-win solution. Tapi banyak rumah sakit yang berpendapat, kami tidak ada kelalaian kok, kenapa kami harus bayar? Nah, masalahnya apa? Kalau sampai ke pengadilan, hilang ayam itu jadi hilang sapi. Cuma memang saya juga kadang-kadang kasihan juga nih sama rumah sakit, sama tenaga kesehatan, nggak lalai, nggak apa, kemudian diperes-peres gitu loh. Dalam tanda kutip, harus sampai, kalau dimediasi harus win-win solution, kemudian kalaupun kemudian membayar suatu, itu dianggap sebagai salah, itu yang susah. Saya memberikan saran, kalau sampai terjadi seperti ini, jangan diselesaikan sendiri. Karena kalau diselesaikan sendiri, itu hilang ayam jadi hilang sapi itu. Carilah advokat yang mengerti hukum kesehatan. Ini pengalaman nih di Bandung. Cari advokat nggak ngerti hukum kesehatan sama sekali. Itu sampai ke polisi. Bahkan sekarang ini katanya itu udah P21. Udah mau lanjut ke pengadilan. Padahal betul ada kelalaian yang dilakukan. Tapi menurut Undang-Undang nomor 38 tahun 2014, itu bukan kelalaian berat yang menyebabkan luka berat gitu. Karena advokatnya tidak mengerti tentang hukum kesehatan, ini bisa lanjut sampai P21. Itu saya juga nggak ngerti itu sampai terjadi itu. Jadi saran saya, pakai advokatnya, ngerti hukum kesehatan. Kemudian yang ketiga nih, strateginya ya dalam menanggapi. Ini pun terjadi. Saya ingin sedikit berbagi. Ada apa yang dinamakan kekuasaan, kemampuan seseorang untuk mempengaruhi pihak lain.
Dokter punya kemampuan tentunya untuk testing, tracing, dan kemudian tracking, tracing, dan testing. Tapi ada apa yang dinamakan kewenangan. Kewenangan itu kalau kekuasaan disahkan, maka berubahlah kekuasaan itu menjadi kewenangan. Sekarang, secara pribadi, dokter tidak punya kewenangan untuk melakukan itu. Di Indonesia ini adalah negara hukum. Ada Satgas, ada kepolisian. Nah, merekalah yang mempunyai kewenangan untuk ini. Jadi kalau terjadi dokter yang ketiga ya, yang dari Lombok Timur, terjadi seperti itu, Satgas yang punya kewenangan untuk itu. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kalau ini dibiarkan, dia akan menularkan. Klaster keluarga itu banyak terjadi. Jadi jawaban saya, kalau dokter tidak punya kewenangan untuk melakukan 3T, jangan lakukan. Kalau punya kewenangan, lakukan. Ini dilihat dari sisi hukum. Kenapa? Kalau tidak punya kewenangan, melakukan, itu yang dibilang melampaui kewenangan. Ya, itu jawaban saya. Baik, terima kasih. Baik, Prof. Mungkin Mas Beni bisa menambahkan. Baik, ya terima kasih Kang Hadi. Saya sependapat dengan Prof terkait tadi yang dipertanyakan masalah 3T, kemudian melakukan tindakan infus. Ya, sebenarnya tindakan infus itu bisa memang dikategorikan sebagai perbuatan yang perbuatan melanggar hukum atau tidak melanggar hukum. Disebut pelakuan perbuatan melanggar hukum apabila itu tidak memiliki izin atau tidak memiliki ketentuan hukum, dalam hal ini adalah permintaan pasien sendiri. Tetapi dalam hal pertolongan pertama untuk kegawat daruratan, tentunya perbuatan memberikan pemasangan infus untuk pertolongan pertama itu diperbolehkan. Tetapi untuk pertolongan pertama, artinya setelah pertolongan pertama itu maka dilanjutkanlah untuk perawatan selanjutnya. Nah, apabila pasien menolak tentunya dalam hal ini perawatan selanjutnya, maka tentunya dokter, tenaga kesehatan yang lain, perawat atau hal yang lain yang diberikan kompetensi, karena yang diberikan kompetensi untuk melakukan itu adalah sebenarnya dokter. Tindakan infus itu adalah tindakan kedokteran. Nah, tindakan kedokteran artinya hanya boleh berhak dilakukan oleh dokter, perawat. Kalau dilakukan oleh perawat, itu sifatnya adalah pendelegasian. Itu. Nah, mengenai 3T sendiri tadi, saya sependapat dengan Prof. Ya, untuk apakah dokter boleh melakukan 3T? Itu hanya boleh dilakukan oleh orang yang berwenang. Karena di dalam penanggulangan wabah sendiri, rujukan kita adalah Undang-Undang 4/1984, bahwa dalam upaya penanggulangan wabah, maka langkah pertama yang dilakukan adalah penyelidikan epidemiologis. Penyelidikan epidemiologis itu apa? Ya 3T tadi. Nah, siapa yang berwenang melakukan 3T? Tentunya adalah pemerintah. Dalam hal ini pemerintah daerah. Pemerintah daerah mendelegasikan kepada siapa? Kepada petugas puskesmas. Jadi kalau itu sifatnya sudah dibentuk tim yang akan melakukan 3T tadi, tracing, testing, dan treatment, maka petugas itu punya hak dan kewenangan. Nah, dalam melakukan tindakan tadi jelas pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melakukan perintah jabatan yang diberikan kepada penguasa, maka tidak dipidana. Jadi boleh melakukan itu. Jadi ini dasar menjadi pasal 51 atas perintah jabatan, itu hapus, alasan penghapus pidana, menjadi alasan penghapus pidana. Boleh, tetapi adalah kewenangan yang diberikan oleh penguasa. Dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Tetapi kalau dia dokter praktek pribadi, mohon maaf, dokter praktek pribadi yang tidak terlibat di dalam tim 3T tadi yang melakukan upaya penyelidikan epidemiologis, maka dia tidak boleh tadi melakukan 3T tadi walaupun itu untuk dasar alasan apapun. Tetapi kalau itu atas perintah penguasa, dalam hari ini ada pemerintah daerah tentunya melalui dinas kesehatan, kemudian didelegasikan di dalam tim itu boleh. Nah, seandainya tim itu kemudian dilaporkan lah, kita katakan dilaporkan, itu penghapus pidana. Itu yang tadi Prof. Nila saya sependapat sampaikan, bahwa dalam mencari pendamping konsultan atau penasihat hukum harus betul-betul orang yang memahami tentang hukum kesehatan supaya tidak P21, harusnya P18 dia. Karena tidak terpenuhi unsur-unsur
Termasuk tadi, kalau itu dilaporkan dokter yang melakukan tracing padahal dia adalah diberikan perintah penguasa, maka itu sebenarnya adalah selesai. Tidak bisa itu kasusnya itu naik ke ranah hukum sebenarnya. Tetapi kembali lagi kita harus mengkoreksi juga apakah kita sebagai dokter yang terlibat di dalam tim penanggulangan wabah COVID yang dibentuk oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, karena turunannya dari pusat ke provinsi, kemudian ke provinsi ke daerah. Nah, ke Satgas. Jadi kalau kita yang mengetahui gimana, kita tidak terlibat, maka kewajiban kita muncul, kita melaporkan kepada Satgas. Untuk melaporkan ada dugaan masyarakat sekitar atau tetangga atau saudara, famili atau sanak saudara atau tetangga seberang desa yang diduga terpapar akibat penyakit ini, maka tugas kita adalah melaporkan kepada Satgas. Satgas yang nanti akan menindaklanjutin bersama aparat penegak hukum dan yang lain untuk melakukan 3T tadi. Nah, 3T tadi itu bebas hukum berdasarkan pasal 51 KUHP, bahkan pihak aparat penegak hukum bisa menggunakan pasal 212, 213, dan 216 KUHP atas perintah pembubaran. Kalau masa itu menghalang-halangi, maka bisa diancam dengan ancaman 1 tahun penjara berdasarkan pasal 14 Undang-Undang 4 1984. Itu mungkin bisa saya tambahkan, Kang Hadi. Terima kasih. Baik. Dr. Nasar mau menambahkan? Sebentar. Dr. Nasar mau menambahkan? Iya, baik. Silakan. Maaf, tadi saya terpaksa ini bersamaan dengan saya masih di ruangan Pak Anterum, jadi terima kasih. Saya ingin kembali Dr. Adi dan para pemerhati, saya ingin kembali tentang perlindungan terhadap nakes. Kalau mengenai tadi yang lainnya menjawab pertanyaan, itu sudah lengkap. Adinda Beni sudah lengkap menguraikan itu dengan segala macam perangkat peraturan perundang-undangannya. Jadi bukankah kejadian penganiayaan dari mulai penganiayaan, pelecehan baik secara verbal maupun secara fisik itu berulang dan berulang, dan memang saya jujur saja menilai hampir penyelesaiannya itu status quo seperti yang dikatakan Prof. Wila tadi, seperti yang dikomplain oleh sejawat Zulhasdi dari Pekanbaru tadi. Ya, lalu kenapa ini seperti ini terus saja? Lama-lama ini kita bercanda dulu sedikit ya, Dr. Adi ya. Bercandanya begini, ini lama-lama menjadi suatu hal-hal yang habitualis, tanda kutip. Jadi biasa itu, nakes dilecehkan, nakes dimaki-maki sedang bertugas di rumah sakit itu biasa. Ini mudah-mudahan tidak terjadi. Ini yang harusnya kita cermati. Kembali saya mengulang, memang secara formal itu tanggung jawab ada di tuan rumah. Even though itu kejadian misalnya di lapangan vaksinasi saja, itu juga tuan rumah yang tanggung jawab. Sudah ditegaskan oleh Prof. Wila dan digarisbawahi oleh Beni tadi. Lalu sekarang yang saya inginkan adalah, yang kita inginkan mudah-mudahan adalah, apa sih yang harus kita buat sesegera mungkin supaya ini nggak menjadi suatu hal yang habitualis, tanda kutip. Saya merujuk apa yang disampaikan Prof. Wila tadi. Jadi memang tidak bisa hanya semata-mata rumah sakit, enggak. Tetapi upaya dasarnya itu, seperti katakan Zulhasdi tadi, itu harusnya ada di rumah sakit. Saya memberi contoh, Adinda Adi. Ya. Saya sedang berada di, mudah-mudahan orang sivitas rumah sakit saya ini mendengar. Saya dalam rumah sakit. Di rumah sakit ini 4,5 bulan yang lalu terjadi hal yang seperti itu. Terjadi oleh kelompok orang. Saya ulang ya. Ini kan terrecord oleh kelompok orang
dia berani menyebutkan identitasnya, ya kan? Kemudian yang bukan saja ada pelecehan verbal terhadap dokter jaga kami, tolong disimak ya. Kemudian itu juga melakukan kegiatan fisik, ada instrumen perangkat itu yang jadi rusak. Saya singkatkan, apa yang terjadi? Yang meminta supaya ini cepat diselesaikan, saya ulang, yang meminta ini supaya cepat diselesaikan adalah para dokter, bukan inisiatif dari rumah sakit. Kemudian apa lagi? Kemudian yang disuruh, yang diminta lagi menyelesaikan ini, kebalikannya. Seakan-akan nggak berdaya itu rumah sakit, adalah kelompok dokter itu. Saya ada di situ. Ini bukan perkara mau bicara hebat-hebatan. Boleh ini disebut adalah anomali pengecualian. Dari 6.000 rumah sakit Indonesia, cuma baru 1 terjadi begini. Coba Anda bayangkan. Terjadi sirkulus vitiosus berputar-putar di situ saja. Inti penjelasan inti presentasi dari Provila itu menurut saya itu, dan itu lebih mau fokus lagi apa yang dikatakan Zulhadi itu. Jadi saya meminta Kang Hadi Conscience ini mulai punya grabbing, punya pengaruh, didengar orang, ya kan? Nah, jadi ini ya itu adalah rumah sakit bersama. Di sini ada peran juga dari organisasi profesi. Kita sebut saja itu bersama-sama. Caranya seperti apa untuk preventif ini bersama-sama? Tadi saya menggarisbawahi penggalan tengah dari apa yang dikatakan Dr. Benny, bahwa setiap pasien, jangankan keluarga pasien, kalau saya menambahkan begini Ben, pasien dan personil yang terlibat di pihak pasien, apabila mereka tidak mau mengikuti aturan rumah sakit, baik aturan internal maupun aturan perundang-undangan, itu tidak perlu diterima. Atau lebih tepatnya tidak boleh dilayani. Nah, kesepakatan ini sebenarnya adalah sebuah aktualisasi sederhana. Saya ulang. Kesepakatan yang saya sebutkan ini adalah sebuah aktualisasi sederhana dari sebuah peraturan perundang. Bisa nggak ini organisasi kita kita kan pengurus ID ini dengan organisasi rumah sakit, terutama ARSI. Saya tunjukkan ARSI swasta, saya peduli dengan itu. Kita buat kesepakatan itu, realisasi dari Kang Hadi Conscience ini, sebenarnya itu hanya bentuk literasi, bukanlah bentuk aktualisasi redaksional supaya memperkuat batin, memperkuat mental para dokter, dan memperkuat juga keberanian para pimpinan manajer rumah sakit untuk berani menghadapi, saya perhalus saja, menghadapi pelecehan verbal sampai fisik ini. Ya. Itu saja yang saya minta satu. Ya. Tadi sudah jelas-jelas, Benny itu memang mirip kamus berjalan itu, dia hafal, dia sudah menguraikan itu. Yes, kenapa saya berani meminta ini? Adinda Benny adalah juga seorang yang didengar di Sumatera Utara, juga berperan besar di rumah sakit. Begitu juga adik saya yang punya Kang Hadi Conscience. Para pemirsa tahu ya, para pemerhati tahu ya. Kang Hadi ini di Banten itu sangat-sangat diperhatikan karena kegiatan mediko-sosial atau sosio-medikalnya besar. Saya bukan memuji-muji dia, nggak ada guna ada saya dipuji. Saya nggak akan ditambah angpau juga sama dia. Nah, orang-orang, sorry Adi, orang-orang ini ya dengan tadi sudah ada pencerahan dari Provila, Hadi dan Benny ini bisa meng-create itu. Siap. Sederhana saja. Mari kita buat, nggak usah terlalu luas dengan ARSI dan ID. ID mana? ID cabang. Kurang kuat apa lagi? ARSI cabang. Siap.
Tidak ada, ini bukan berlebihan, ini bukan sebuah bentuk antisosial yang apa namanya yang bermuara ke menolak pasien, tetapi ini adalah bukan bentuk eksklusivisme dari dokter, saya ulang, bukan eksklusivisme, tapi ini suatu hal realisasi, dan ini menurut saya terjemahan dari apa yang dikatakan Prof. Wila sebagai preventif terhadap hal ini. Sementara itu baik, terima kasih Bang. Ini selalu tegas ya. Ada kamera di depan, takutnya loncat aja kameranya. Memang selalu beliau menggebu. Baik, di sini ada dua yang saya pada sesi kedua ini ada Dr. Arif Budi Satria dan Dr. Najib. Mungkin saya persilakan Dr. Arif Budi Satria dulu karena tadi ada reken, baru Dr. Najib setelah saya tahu tadi. Dr. Arif Budi Satria, bisa mendengar suara saya? Ya, silakan. Terima kasih. Ini mau menanyakan saja, tadi banyak sekali pencerahan terkait beberapa waktu yang lalu restoratif justice ya. Untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan ini. Ya. Ini bagaimana realisasi dan perkembangannya sejauh ini agar tentu nyaman ya pelayan kesehatan ini, dokter dan tenaga kesehatan yang lain. Apakah sudah efektif atau malah justru sampaikan masih menjadi lingkaran setan, itu kembalinya ke sana-sana lagi gitu. Prof. Gila sampaikan tadi bahwa jangan kehilangan yang lebih besar itu gara-gara masuk ke dalam lingkaran setan tersebut. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik. Jadi ini Bang Nazar juga nanti yang akan memberikan pencerahan nih, karena ini udah diseminarkan bersama Prof. Siraj ya, yang dari Menkumham ya kalau nggak salah. Baik, Dr. Najib, silakan. Singkat, silakan Dr. Najib. Ya, terima kasih. Mohon maaf ini. Selamat siang Prof. Wila, Dr. Nazar, sejawat di Bogor, di sahabat-sahabat Bogor. Saya ingin sedikit memberikan satu dalam hal ini judulnya sangat luar biasa, yaitu perlindungan terhadap nakes. Yang ingin saya sampaikan ini peran organisasi secara nyata. Tapi kalau tadi Dr. Nazar mengatakan itu di lapangan, tapi saya ingin membuktikan bahwa apa sih sebenarnya peran organisasi itu sampai sekarang terhadap kasus yang saya mungkin sudah kasusnya nasional, itu terkait dengan Pemda, terkait dengan dinas, ya, terkait dengan Satgas COVID, ya. Tapi yang tadi kalau kita melihat ini merupakan rangkuman dari keseluruhan peristiwa, di mana tidak hanya sekedar sengketa medik tidak terkait, malpraktik pun tidak terkait, tapi ini berhadapan dengan satuan gugus tugas yang over kewenangan. Jadi kasusnya sejawat saya Dr. Andi di Rumah Sakit Umi, bahkan tadi mengatakan Dr. Wela yang harus tahu dengan dinas Pemda. Ini yang tidak tahu karena apa? Fakta hukum itu tidak menentu kepada apa yang tadi regulasi-regulasi yang sudah dibacakan satu persatu, pasal persatu, itu semuanya diabaikan dan dimentahkan di fakta persidangan. Nah, langkah apa sebagai anggota? Ya, ini sebagai misalnya contohnya Dr. Andi. Langkah apa yang harus dilakukan oleh sejawat saya Dr. Andi untuk minta perlindungan kepada organisasi yang selama ini, mohon maaf lah, ini ya kita tidak ikut-ikut masalah politis, tapi kita ikut secara profesional bahwa ini di rumah sakit, beda di rumah Pak Najib, bisa dilakukan tracing dan sebagainya. Bahkan hukumannya kalau kita menuju aja di rumah sakit ini, fakta di persidangan itu hukumnya lebih besar daripada tracing yang dilakukan ini. Nah, ini yang ingin saya mau garis bawahi. Apa sih sebenarnya peran organisasi ini? Ya, organisasi apa yang mau bisa lakukan? Kalau kita terus begini, sama lama organisasi tidak dianggap. Terima kasih. Baik, Dr. Najib atas pandangannya ya. Ya, baik Dr. Najib ya. Nah, nanti ini mungkin kita sepakati Prof, karena ini udah jam 11.47.
kita tadi batasi sampai jam 12 tepat. Mungkin lebih sedikit nanti kita akan tutup karena memang pada intinya podcast itu yang saya kombinasikan dengan webinar, memang demikian adanya ini untuk pencerahan. Mungkin kita batasi dahulu, langsung kita memohon sekali kepada Prof. Wila untuk memberikan pencerahannya. Tadi yang terakhir dari Dr. Najib itu mengenai kasus yang di Bogor. Mungkin Prof, mohon izin Prof, silakan Prof. Ya. Baik, kasus yang di Bogor ini kasus apa? Saya ikut waktu itu. Ya, jadi begini mungkin saya menerangkan. Ya, nasional itu. Dengan internasional itu. Ya. Kasusnya mungkin saya sebut saja di sini HRS ya, Bapak HRS yang sebetulnya udah kasus nasional. Prof, izin. Ya. Oke. Kita dari BPRS juga menangani kasus yang rumah sakit itu, yang di Bogor. Siap, Prof. Jadi saya tahu gitu. Bahwa kemudian dokternya itu yang direkturnya itu sampai di penjara kan. Iya. Hal yang seperti ini. Oke. Karena pertanyaannya adalah peran dari organisasi. Saya hanya ingin mengatakan organisasi ID itu sebetulnya organisasi yang sangat berkuasa dibandingkan dengan organisasi-organisasi lain dari profesi lain. Sebagai misal aja, saya ini advokat. Organisasi advokat saya itu tuh tidak punya kekuasaan apa-apa. Seharusnya kalau menurut saya, ID pusat ini kerjasama sama Kapolri. Kalau ada masalah hukum yang menyangkut tentang tenaga kesehatan, organisasi ID dengan Kapolri. Kapolri ini harus sama-sama, MOU. Nah, itu pernah dilakukan di Jawa Barat. ID Jawa Barat kerjasama sama Kapolda. Apapun, itu harus melalui ID Jawa Barat. Sayangnya sekarang ini Kapoldanya itu tidak terlalu dekat. Maksudnya ada kasus-kasus kesehatan. Harusnya dengan ID dulu. Nah, itu yang saya jawab tentang peran organisasi. ID ini sangat dibandingkan dengan organisasi profesi lain. ID ini sangat luar biasa. Nah, itu. Ya. Maupun PPNI saya kemarin itu juga PPNI itu harusnya juga dengan Kapolri gitu ya. Kemudian IBI dengan Kapolri. Tapi ID ini yang lebih luar biasa. Itu jawaban saya. Sedikit saya mau anukan tentang restoratif justice. Bahwa sekarang ini, dimanapun di dunia ini, penyelesaian hukum itu sudah meninggalkan represif. Jadi apa dengan represif? Kalau bisa diselesaikan di luar pengadilan, maka itu selesaikan. Ini yang menjadi dasar dari restoratif justice. Baik, saya kira karena waktu juga, terima kasih. Baik, Prof. Ya, nanti ini dibantu juga dengan Bang Nazar sebagai pengurus besar ID. Juga Dr. Beni udah senyum-senyum aja dari tadi bahwa kita ditagih untuk itu. Malah Bang Nazar menitipkan kepada kita berdua untuk menjadi pemantik di rumah sakit ya, bahwa tenaga kesehatan tuh harus betul-betul aman dan nyaman di dalam perlindungan apapun, baik dalam perlindungan dari COVID maupun akibat ekses aksi kekerasan akibat masyarakat yang kurang mempercayai, dan mohon juga para pejabat juga mengatur juga ritme dan mengerti dan mempelajari tentang sosio-politik mediko legalnya, harus betul-betul dipelajari. Baik, saya kembali kepada Mas Beni sebelum nanti Dr. Nazar. Silakan Mas Beni.
Baik, terima kasih Kang Adi. Saya sependapat dengan Prof. Wila ya. Ya kebetulan kami sama-sama advokat dan sama-sama di BPRS, Badan Pengawas Rumah Sakit. Saya di Sumatera Utara, Prof di Jawa. Jadi benar disampaikan Prof. ID itu sebenarnya sangat kuat. Cuman beberapa, mohon maaf, di beberapa cabang atau wilayah ini yang perannya itu menjadi, ya oke lah, saya pakai bahasa kedokteran mandul. Padahal kita punya BHP 2A, Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota. Bahasanya sudah jelas, Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota. Ada nggak di cabang? Oke lah, sebelum ke BHP 2A, kita punya struktur yang apakah ini pelanggaran etik atau disiplin? Ada MKEK, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Karena yang tahu soal ini etik, apakah ini persoalan etik, apakah ini persoalan hukum, apakah ini persoalan disiplin, ini rodanya nggak jalan. Kita dokter belajar organ, ada kepala, mata, kaki, tangan, semuanya ada. Organ-organ ini sudah sangat lengkap untuk betul-betul memberikan perlindungan kepada anggotanya. Coba, BHP 2A yang aktif itu cuma Dokter Nazar aja, mohon maaf. Itu pun di pusat, yang di cabang, di daerah, di wilayah. Mana? Ketua ID-nya aja Dokter Ali Praja yang pusing ini. Mencari telepon ke sana, Dokter Nazar lagi yang ditelepon, Dokter Hadi lagi ditelepon. Karena memang organ-organnya itu tidak lengkap, tidak ada. Nah, kita bahkan punya perhimpunan dokter hukum kedokteran. Ngumpul semua di situ. Ini kemana? Kita tidak bersatu, mohon maaf. Ini kritik saya pribadi untuk organisasi kita sendiri. Nggak bersatu kita pecah-pecah kiri kanan. Ngapain bentuk-bentuk perhimpunan, perkumpulan. Kalau benefitnya itu tidak dimanfaatkan oleh para anggotanya. Harusnya begitu ada kasus di Sumbawa Ali Praja, yang dipimpin oleh Dr. Ali Praja, turun kita semua keroyokan di situ. Jelas kok bahwa perlindungan itu adalah hak kita, bahwa kita itu bekerja di situ atas perintah kok, perintah jabatan kita sebagai dokter, kita punya izin kok, kita punya STR kok. STR itu kan surat tanda registrasi yang sebagai bukti bahwa saya sah sebagai dokter yang sah, dikeluarkan, dan saya punya izin di situ. Pada saat saya diduga ada melakukan suatu perbuatan yang kita definisikan katanya malpraktek lah, yang katanya kelalaian lah, buktikan dulu. Nah ini kan pembuktiannya melalui mediasi, bukan melalui dengan pemukulan atau pengancaman. Di mana itu tadi organ-organ tadi? Jangan Dokter Nazar ngurusin dari Aceh sampai Papua sendiri, nggak akan sanggup. Nah ini yang kita butuh orang-orang yang seperti ini. Nah sekaligus juga untuk ada pertanyaan yang sangat menggelitik dan ini selalu saja terjadi. Tadi Prof. Mila sudah menyinggung, carilah advokat yang betul-betul paham hukum kesehatan. Banyak sekali praktek-praktek di lapangan yang masih menggunakan undang-undang perlindungan konsumen. Ingat, pasien secara yuridis itu tidak bisa diidentikan sebagai konsumen. Karena kita hubungannya itu bukan jual beli yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Hubungan dokter dan pasien ini adalah hubungan perikatan medik, inspanning perbintenis, usaha upaya maksimal. Ada hak dan kewajiban pasien. Salah satunya tadi hak kewajiban pasien adalah mematuhi peraturan, kemudian menghormati hak, termasuk juga memberikan informasi yang jujur, termasuk juga mematuhi rencana terapi. Jadi bukan undang-undang perlindungan konsumen yang digunakan di situ. Jadi pasien itu secara yuridis bukan konsumen sehingga penerapan Undang-Undang 8 1999 itu tidak bisa diterapkan. Dan ini masih terjadi praktek di lapangan. Ya kebetulan kami punya pengalaman ada dokter yang di klinik yang akibat sindrom Stevens-Johnson dilaporkan ke polisi dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Mentah itu, batal kok. Nah ini kan harus ada orang-orang yang paham di sini, bukan kemudian itu diserahkan dan kemudian naik ke ranah hukum. Nah persoalan-persoalan seperti inilah yang kalau saran saya sebaiknya kita di internal organisasi betul-betul lah bahwa hak anggota ada kok, kewajibannya sudah dijalankan, iuran sudah dibayarkan, tetapi pada saat dia bermasalah dia pusing sendiri. Ini yang sekarang terjadi di semua daerah. Nah tim handal ini ada Dokter Adi juga, ada tim handal juga, tim solid. Terima kasih. Jadi ada suaranya loh, mohon maaf. Karena yang saya ketahui selama ini saya belum main-main ke Jatim Dokter Adi. Jadi yang saya lihat di sini potensi kita. Nah, kenapa diskusi ini sangat menarik? Bahwa sekarang dokter-dokter itu sudah harus melek hukum lah. Dengan melek hukum seperti yang Prof. Nila sampaikan tadi, yang Dr. Nazar sampaikan tadi,
termasuk teman-teman semua, bahwa organ-organ kita itu ID itu sudah sangat kuat kok. Prof Nila sebagai orang yang non ID di luar ID saja sudah sangat paham. Tidak seperti advokat. Advokat itu perhimpunannya sudah sangat ramai. Bahkan sesama perhimpunan advokat saja pun itu saling gontok-gontokan. Saya khawatir ke depan apakah ID ini akan seperti itu. Ini yang kita akhirnya kita bukan kemudian mempertahankan profesi ini sebagai profesi yang mulia, tetapi kita hanya berkelahi sesama profesi kita. Itu yang sekarang sedang terjadi. Mungkin itu, Dr. Adi. Terima kasih. Baik. Dr. Beni, ini tugas pemuda harapan pemudi mungkin ya. Jadi muridnya Prof Wila juga sudah banyak, tetapi betul-betul ada pesan bahwa kita harus tetap membela satu kebenaran hukum, yaitu hukum kedokteran. Bang Nazar, ini ada BHP 2, Biro Hukum Pembelaan Anggota, A-nya cuma 1 nih. Bang Nazar, harusnya A-nya 2, yaitu tambahnya aktif, tapi tadi sudah diprotes oleh Bang Ade Armada, sahabat saya di Jatim sangat aktif kok. Atau kita dengar dulu nih suaranya sedikit saja Bang Ade. Silakan Bang Ade. Sebelum Bang Nazar nanti mungkin berikutnya Prof Wila. Bang Ade. Bang Ade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bang Ade. Mangga. Belum bisa buka kamera, mohon maaf. Tapi fotonya aja udah ganteng kok ini. Silakan. Silakan. Terima kasih, alhamdulillah diskusi yang cukup mematik kita semua ya. Memang kita kalau tidak diberikan suatu rangsangan itu sebenarnya tidak menjadi respon ya. Jadi kita ini tidak apa-apa. Ini satu hal yang bagus yang memantik kita semua, autokritik itu bagus sekali sehingga kita mau bergerak untuk ini. Jadi saya kira di level nasional sudah ada pembagiannya sih. Kemudian sama Bang Nazar saya dibagi di Jatim kebetulan. Jadi kalau ada yang masalah-masalah yang ada di Jatim, kemudian ada teman juga yang di Sulawesi, Kalimantan juga ada ya dibagi. Memang karena pembagian itu begitu banyaknya sehingga ini harus ditata lagi sehingga ke depan bisa lebih baik lagi. Tapi insya Allah teman-teman BHP 2A mulai hari ini dan ke depan nanti dengan banyaknya kasus-kasus seperti ini kesadaran di dokter mulai tumbuh ini. Ini nggak mau dipaksa harus mau ini seperti ini. Jadi dokter nggak bisa seperti yang dulu lagi sudah. Bukan trendsetter lagi dokter. Nah ini mereka sudah tahu dan ini yang kita push terus kepada teman-teman. Mulai di Jatim saya buat ada koordinasi dengan BHP 2A cabang-cabang sudah saya buat link semua dan alhamdulillah sudah kerjasama dengan kebetulan saya baru mendirikan law firm ya. Jadi ini Jatim sudah punya law firm sendiri. Jadi kebetulan saya juga advokat juga. Jadi sehingga bisa lebih enak begitu ya dari seperti Dr. Beni tadi ya. Betul sekali harus punya teman-teman dokter yang khusus dokter dan law firm ini hanya diisi oleh dokter semua kebetulan. Seperti juga, tapi tidak menutup mungkin nanti akan ada konsultan-konsultan yang lain. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Kang Adi waktunya. Mohon maaf. Terima kasih waktunya. Terima kasih. Baik Mas Ade. Ini kami memang hanya pemantik tapi bukan pemuas ya Mas Beni ya. Bahaya nanti kalau dibilang pemuas ya. Jadi ini yang harus kita bangun, tumbuh kesadaran ini. Alhamdulillah channel ini bisa dipakai sebagai pemantik. Mungkin izin Prof, nanti sudah ada yang menawarkan lagi Prof acara di Porkom yang pesertanya bisa 1K ya. Sendiri betul Prof. Ini 1.000 orang itu udah nggak muat lagi, akhirnya kami ke YouTube kan ya. Baik, di sini izin sebentar Prof. Apakah Prof Agus Purwadianto bersama kita, Prof? Tadi saya sepintas membaca, mungkin saya baik. Bang Nazar, silakan. Ini tadi dikatakan saya memberikan tekanan bahwa BHP 2 harus aktif, harus diisi orang-orang yang intens kepada hukum, walaupun dia juga tidak bergelar magister hukum, tapi selayaknya sekarang muridnya Prof Wila dan mungkin profesor yang lainnya di bidang hukum sudah memberikan ilmunya. Kita terima kasih sekali.
gunakanlah ilmu yang diberikan oleh Prof. Villa itu untuk menolong betul-betul hukum kedokteran dan membenarkan dalam arti bukan hanya membenarkan yang salah menjadi benar, tetapi tentunya kita sebagai tugas ID itu ada mendidik, membina, dan kalau bisa mencegah dari perbuatan-perbuatan yang melanggar. Tetapi jangan salah juga, banyak kita yang sudah sesuai dengan SOP, namun masyarakatnya yang tidak terima. Dan itu tugas daripada di luar kedokteran, ikut membantu dokter untuk mencerahkan masyarakat agar paham dengan pola kerja daripada kedokteran. Bang Nazar, ini hambatannya ada di rumah sakit juga untuk tidak melaporkan. Banyak loh rumah sakit yang menahan para mitra bestari ya. Saya lebih halusnya begitu, bukan karyawan, bukan apa terhadap dokter, atau juga Prof kepada bila terjadi suatu peristiwa mohon maaf mungkin saya yang salah ya menekankan ini, ada satu pelarangan atau intimidasi untuk melapor kepada ID. Nah ini kami sering tahu terlambat Prof kasusnya, izin seperti itu. Jadi ini kenyataan ini yang harus saya ungkapkan juga, karena saya juga di rumah sakit ya Mas Beni juga, kalau nggak sepakat nanti kita sama-sama selesaikan secara adat ya Mas Beni ya, sorry. Nah itu silakan Bang Nazar, mohon maaf, silakan singkat, silakan Bang Nazar. Ya. Silakan. Ya. Benar. Jadi nanti apabila sinyal terganggu, video saya akan matikan. Ya, silakan Bang Nazar. Begini, tadi yang dikatakan Beni itu benar sekali. Dan kemudian digarisbawahi oleh Adi, betul. Jadi gangguan. Mungkin dimatikan saja Bang videonya. Bang Nazar. Bang Nazar izin. Bang Nazar. Wah, iya. Bang Nazar, izin. Bang Nazar, iya gangguan. Bang Nazar, izin. Waduh, sayang ini. Ini beliau semangat, sinyalnya yang nggak semangat ini. Gimana, Prof? Mungkin nanti bila Bang Nazar sambung lagi, baru saya kasih kesempatan lagi. Mohon izin Prof, mungkin ini ada satu mekanisme yang sulit juga. Orang-orang yang dokter belajar hukum itu sudah banyak, tapi terkadang ya Prof, tidak mengaplikasikannya pada sebuah organisasi. Jadi dia nggak tahu, hanya terkungkung di dalam satu rumah sakit. Betul ya Mas Beni? Dan juga dia tidak mengikuti perkembangan, atau mungkin kitanya yang di bagian hukum kesehatan ini otokritik juga, bukan auto 2000 ya, tapi otokritik kita juga kurang untuk mengajak mendata MHKes yang lulus. Tapi MHKes yang lulus pun kalau kita ajak susah juga ya Prof, karena dia hanya belajar ya dalam tanda kutip, udahlah tahu, yang penting saya tahu diri sendiri. Tapi dia begitu belum mengalami menolong orang, tidak pede, atau mencerahkan orang lain secara hukum. Kalau medis mungkin banyak lah ya, itu udah ilmunya. Tapi mencerahkan secara medical law atau hukum kesehatan ini yang dia punya, aplikasinya dalam 1 tahun aja lupa Prof. Kalau saya beruntung Tuhan kasih kesempatan aktif di ID, Persi, RC, cuma RT aja yang saya nggak dikasih karena urusannya pungutan konsumsi saja Prof. Prof minta pesannya Prof yang mungkin singkat untuk menumbuhkan kita yang muda-muda Prof. Silakan Prof. Baik, terima kasih. Saya hanya ingin sedikit berbagi. Ilmu itu sebetulnya untuk diri sendiri dulu. Ya. Kalau diri sendiri sudah mengetahui ilmu itu, kemudian apabila mau diberikan ya turut serta dengan yang lain, itu tidak semuanya bisa Dokter Hadi. Ya.
Karena untuk hukum ini, magister hukum itu di tengah-tengah. Saya setuju dengan Dr. Benny bahwa dia sarjana hukum dulu. Selama dia belum sarjana hukum, pengetahuan tentang hukumnya masih kurang. Ya. Itu menurut saya. Jadi sering mahasiswa bertanya, apakah saya S3? Ya, S2 kan bisa S3. Saya bilang tujuannya apa? Kalau mau praktek hukum, ambil S1 dulu. Tapi kalau bukan untuk praktek hukum, silahkan S3. Karena S3 itu cuma disertasi. Nah ini, jadi saya hanya bisa mengatakan, kalau mau memang ikut praktek hukum, ngambil S1. Sekarang ini banyak S1 yang nggak usah tiap hari kuliah. Itu barangkali Dokter Hadi. Baik. Karena mungkin mereka nggak pede karena nggak S1. Iya. Ya, sarjana hukum. Baik, cuman saya yang terlalu pede. Nggak, Prof. Saya nggak beracara, Prof. Hanya memberikan pertimbangan dan bertanya kepada yang sepantasnya untuk saya tanyakan. Minimum seperti itu. Ini Dokter Nazar sudah nyambung kembali? Ya, baik, silakan. Baik. Ya, silakan. Jadi, singkatnya, Dinda, mohon maaf. Tapi Prof. Wira tadi barusan penggalan ini sudah selesai ya? Iya, sudah. Wira, ya. Ya. Nah, jadi persoalannya itu, Dr. Hadi, memang benar. Tadi udah gamblang Hadi mengatakan, masih saja ada rumah sakit, rumah tempat kita bernaung itu saya perhalus saja, ewu pakai ewu terhadap apabila ada kasus sama mereka. Itu benar adanya, saya punya bukti. Tadi saya udah gamblang mengatakan, di tempat saya duduk sekarang ini juga terjadi berkali-kali. Makanya tidak salah ini mengatakan itulah sinyal lagi. Dari sisi ini, tadi sudah mengapresiasi proaktif. Sejawat kita ini sendiri, apakah itu dia bermasalah karena suatu perundungan, pelecehan, baik verbal dan lain-lain itu, tapi lebih lagi apabila dia mengalami suatu kasus, dia juga berupaya. Itu yang dikatakan Prof. Wira tadi, jangan tangani sendiri. Itu kan kata-kata halus dari kawan-kawan ini, berupaya kasusnya ini tidak terungkap. Khawatir malu, khawatir ini, khawatir itu. Sehingganya kasus ini tidak bisa terselesaikan di permukaan. Tapi mereka menyerah juga. MUU ini sudah diperbaiki sampai yang ketiga kali. Tetapi itu tidak mengalir sampai ke hilirnya, sampai ke Polres itu, walaupun sudah ada PNU itu, dan tidak dilanjuti oleh kawan-kawan kita di cabang-cabang itu berbentuk PKS, sehingganya masih saja ada tiap aduan atau delik aduan akan ditindaklanjuti. Nah itu cerita lain. Tapi yang jelas kelemahan dari sejawat sendiri juga ada yang menyebabkan faktor-faktor perundungan ini sampai ke penganiayaan ini akan terjadi terus-menerus. Nah itu juga sebabnya saya sangat ingin diaktualisasikan itu, bahwa kita mulai sekarang, saya titip Hadi dan Benny bersama-sama BHP 2A cabang dan arsi. Saya tidak mendegradasi kehebatan dari
asosiasi rumah sakit yang lain termasuk Persi. Enggak. Mari kita untuk cepat mengaktualisasinya, karena yang banyak terancam ini adalah di swasta, masuk di swasta. Mari kita segera buat apa yang saya katakan tadi itu, kesepakatan yang merupakan bentuk pengulangan narasi dari hak-hak dokter yang merupakan kewajiban pasien, tentang kepatuhan pasien, supaya kalau tidak patuh tidak dilayani, seperti pada paragraf pertama pembicaraan kita tadi yang saya sampaikan itu. Mari mulailah kita ID cabang CQBHP 2A-nya dengan arti saja dulu. Saya berharap benar bukan kepada Adinda Hadi MPH, enggak, tapi kepada media yang bernama Kang Hadi Conscience ini yang menggagasnya. Terima kasih. Nah, itu loh, menularkannya ini. Dan itu tadi, saya yakin yang dikatakan Dr. Benny tadi itu bisa laksanakan. Itu saja yang baik. Penting. Baik, Abang. Bahwa memang ada. Silakan. Halo, Bang Nazar. Kayaknya sinyalnya lagi nih. Baik, mungkin Bang Nazar karena ada gangguan sinyal, mungkin pesannya kita sudah tangkap. Izin Prof. Willa dengan Dr. Benny, juga teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Dr. Ali, Dr. Koko, dan mungkin yang ketua ID cabang, ketua asosiasi, teman sejawat, juga ada guru besar juga yang mengikuti podcast yang dikombinasi dengan webinar selama 2 jam. Tepat, paling sulit itu menjadi moderator untuk mengatur waktu. Tapi lama-lama saya belajar dengan Prof. Willa, benar-benar memang sangat sulit ya, tetapi itulah mengerem sesuatu yang bisa kita tampilkan. Tapi mungkin izin Prof, saya simpulkan bahwa banyak pasal-pasal yang sudah tercatat di dalam berbagai undang-undang, dari Undang-Undang Kesehatan yang Prof kemukakan dengan bukunya, terus Undang-Undang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Kebidanan, Keperawatan, Undang-Undang Rumah Sakit, dan lain-lain ya, Mas Benny. Kalau nomor saya agak confused, Mas Benny, kalau saya benar-benar di luar kepala karena memang adanya di luar ya. Jadi ini penting ya. Terus juga yang paling penting sekarang, izin Prof, pemirsa yang sekalian yang bisa mendengar ini, yaitu tentang bagaimana aktualisasi tentang semacam petunjuk teknis, karena itu masih dalam perlindungan hukum itu hanya berhak, tetapi mungkin yang perlu dicatat adalah bagaimana aktualisasi. Di sini ada organisasi profesi, juga ada ID, IBI, PPNI, dan juga asosiasi nih Mas Benny, Persi, juga asosiasi rumah sakit, juga mungkin yang organisasi asosiasi FKTP ya. Ini yang harusnya lebih dipersatukan, juga ada Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia ya. Dan jangan lupa bahwa kita juga memberikan masukan kepada Pemda agar masing-masing yang tadi dikatakan oleh Dr. Ali, itu sangat setuju sekali bila nanti keluar Pemda mungkin mengatur tentang perlindungan nakes di daerahnya. Masih ada ya Dr. Ali ya? Oh ya, Dr. Ali ya. Nanti tolong kalau sudah ini kita akan bila dilahirkan lagi terjemahan daripada entah Perwal, Perbub, nanti tolong dikasih tahu. Juga yang paling penting sekarang, bekerjalah sesuai dengan pakem kita, yaitu bagaimana kita membela sejawat yang benar ya.
Dan tugas daripada Dr. Nazar dengan keturunannya sampai ke bawah itu membina ya Mas Beni tadi ya. Saya bilang nih Dr. Nazar yang paling tertinggi, Bapak daripada BHP 2A ya. Dan juga harus bersama-sama dengan kita karena di cabang itu BHP 2-nya bukan tidak mau bekerja, tetapi mungkin masih ada kegamangan dan mungkin nanti Mas Ade bisa share. Mas Ade jangan disembunyikan saja ilmunya, kekompakannya, tolong share kepada seluruh Indonesia. Bukan begitu ya Mas Beni? Ya, baik. Baik, wah ini Dr. Nazar, mohon maaf. Dr. Nazar mau diteruskan atau gimana? Tadi putus terserah lagi. Waktunya aja, terserah. Oh ya, kalau waktu ini udah 2 jam, ini kita. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Baik, konklusikan saja, konklusikan saja. Sudah tadi Bang, yang boleh dibilang bahwa asosiasi juga harus bekerja sama menghimbau para anggotanya, mari kita sama-sama mengungkapkan ini. Karena kalau nggak ungkap kita mana bisa untuk jangan sampai di ujung baru terungkap kita suruh belain, kita suruh membina. Aduh, susah sekali ya Bang. Baik, Prof Wila yang saya sangat hormati kalau saya memanggilnya Bunda, Bunda Prof ya. Ini saya sangat terharu sekali Prof bisa menyisihkan waktu di tengah kesibukan untuk membangun insight kita untuk bisa melakukan satu perlindungan supaya masyarakat juga terdidik akan kita juga terlindungi, bukan sebagai objek yang harus persekusi terus ya. Nanti akhirnya saya meminjam istilah tadi Mas Beni belum sebutkan, yaitu tentang defensive medicine. Yang merugi siapa? Masyarakat juga. Betul ya Mas Beni? Baik. Mas Beni juga ini intelektual muda di bidang hukum kesehatan, doktor ya. Ini nanti saya ada khusus tersendiri podcast dengan beliau. Udah beberapa kali sih ya, tetapi saya khusus sendiri ya Bang Nazar ya, nanti juga dengan Bang Nazar udah beberapa kali. Baik, terima kasih kalau channel saya sudah mulai diterima, tapi bukan tujuan untuk apa-apa, tapi untuk mencerahkan semuanya. Ya, baik. Dr. Nazar juga saya terima kasih, nanti sama-sama kita dengan PBID. Untuk itu di akhir acara ini saya tutup dengan memberikan salam rahmat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom buat kita semua. Ya. Prof, izin, makasih ya Prof. Makasih, ya, terima kasih. Baik, Dr. Nazar. Prof Wila, sehat selalu Prof. Ini rekamannya, ya, rekamannya saya